Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sukarelawan. Salam. Yang terhormat, Bapak, Ibu, dan Kakak Dewan Juri, serta teman-teman yang saya sayangi. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, dan tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan, nama saya Junia Juniati dan teman saya Maya Damayanti dari PMR Unit MTS PPKP Sampit. Di kegiatan lomba PMR kali ini, kami berdua bermaksud untuk menyampaikan presentasi poster tentang HIV/AIDS, materi pendidikan dan pelatihan anggota PMR, salah satunya kesehatan remaja, yang di dalamnya terdapat pembelajaran tentang HIV/AIDS. Sekarang, yang dimaksud dengan HIV/AIDS itu apa sih? Ada yang tahu nggak teman-teman semua? Kepanjangan HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, yaitu sejenis virus atau zat schizofrenik yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu gejala penurunan kekebalan tubuh sehingga rentan terhadap penyakit mematikan. Ngeri ya teman-teman kalau sampai penyakit ini menyerang tubuh kita. Nah teman-teman, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui mengenai HIV/AIDS. Antara lain, yang pertama yaitu cara mengetahui seseorang mengidap HIV/AIDS. Nah, teman-teman di sini sebelumnya ada yang tahu nggak gimana sih cara kita buat mengetahui kalau ada orang yang mengidap HIV/AIDS? Ada yang tahu? Nah ya, teman-teman, untuk mengetahui sejak tertular tidaklah mudah hanya dilihat dari kondisi fisiknya saja, tetapi harus melalui beberapa pengujian di laboratorium. Yang pertama adalah stadium inkubasi, di mana virus masih menginfeksi dan bersembunyi di dalam sel darah putih atau leukosit. Yang kedua, stadium awal atau window period berjalan 3 sampai dengan 10 bulan. Nah, memang sih pada saat itu dilakukan pemeriksaan darah barulah penderita positif HIV. Yang ketiga adalah stadium tenang, berjalan selama 2 sampai dengan 10 tahun. Secara fisik, penderita terlihat normal, tetapi perlahan virus telah menghancurkan sistem kekebalan tubuh. Dan yang terakhir adalah stadium akhir, di mana seluruh sistem kekebalan tubuh telah hancur dan rentan terhadap penyakit mematikan seperti kanker, TBC, radang, dan masih banyak lagi. yang kedua, penularan HIV/AIDS. Yang pertama, melalui hubungan badan tak wajar atau seks menyimpang, transfusi darah tanpa melalui uji saring analis yang tepat, jarum suntik atau model lain seperti akupuntur, tifik, dan tato yang tidak higienis steril sangat memungkinkan tertularnya HIV/AIDS. Oleh karena itu, teman-teman semua jangan segan ya untuk meminta jarum suntik yang baru, termasuk jarum suntik neraka atau narkoba secara bergantian. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, melalui proses kehamilan. Apabila sang ibu telah positif terinfeksi virus HIV/AIDS. Perlu kita ketahui bersama bahwa virus HIV/AIDS tidak tertular melalui jabat tangan, pemberian tindakan PP sesuai prosedur yang tepat, BAB atau BAK di WC umum, gigitan nyamuk, makan, main, tidur, berenang, dan lain-lain bersama penderita HIV/AIDS. Yang ketiga adalah perlindungan terhadap HIV/AIDS. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali perlindungan terhadap HIV/AIDS. Salah satunya A, B, dan C. A. Memiliki arti abstinence atau berpuasa, terutama bagi kaum remaja agar jangan sekali-sekali mendekati perbuatan zina. Ingat ya teman-teman, jangan sekali-sekali mendekati perbuatan zina. Yang kedua, B atau de facto, setia terhadap pasangannya, termasuk kepada orang tua kita. Yang ketiga, C atau kondom, merupakan salah satu alat perlindungan yang tidak dianjurkan untuk digunakan secara bebas, tetapi digunakan untuk pasangan resmi yang sudah menikah yang salah satunya mengidap HIV/AIDS. Teman-teman semua yang ada di sini, yang kami sayangi dan kami hormati, sepertinya banyak hal yang kita dapatkan di ekskul PMR ini yang tidak bisa kita dapatkan
kesehatan kita mulai dari sekarang, seperti makan minum sehat, istirahat yang cukup, olahraga teratur, dan membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, menjadi contoh tauladan pendidikan, contoh aksi, dan contoh publik bagi teman-teman, keluarga, dan masyarakat. Tunjukkan bahwa kita adalah anggota PNS yang pandai, manusiawi, dan responsif. Tunjukkan bahwa selain sebagai anggota PNS, kita adalah siswa ataupun siswi di unit sekolah masing-masing yang mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu di bidang akademis, hidup sebagai anggota keluarga yang senantiasa patuh kepada orang tua, dan hidup sebagai anggota masyarakat. 3. Membantu mengupayakan dan mempromosikan tentang bahaya HIV/AIDS melalui kreasi-kreasi sesuai keahlian sebagai pengamalan Tribakti Palang Merah Remaja seperti 1. Senantiasa mengingatkan kepada anggota keluarga, teman, dan anggota masyarakat tentang bahaya HIV/AIDS melalui media sosial, selebaran dari pintu ke pintu, dan lain-lain. Yang kedua, membuat poster tentang bahaya HIV/AIDS, numpang tempel di warung atau di majalah dinding sekolah, termasuk dalam kegiatan kali ini. PMR TNI luar biasa. Dari organisasi Palang Merah Indonesia yang merupakan organisasi satu-satunya di Indonesia atau organisasi kemanusiaan satu-satunya di Indonesia, sudah sepatutnya kita bangga. Kenapa? Karena kita bisa melaksanakan tugas kemanusiaan ini, terutama di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Teman-teman dan semua yang ada di sini, sebelum penutupan presentasi poster kali ini, kami punya pantun loh. Ada yang mau dengar gak? Nenek-nenek dibonceng berondong. Sebagai anggota PNS, malu dong kalau kita hanya duduk bengong. Si Bagong bikin gege, daripada bengong, lebih baik ikut eskul PNS. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita menumpang lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian teman-teman dan semua yang ada di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sukarelawan. Masa Yukira tuh sudah selesai tadi tuh.